Selamat datang di Bakoreng Sambal English. Baca komik bareng sambil belajar English bersama Dijenglish by Aditya. Di segmen ini, aku bakal nemenin kamu baca komik bahasa Inggris nih. Aku bakal bacain dulu kata-kata Inggrisnya buat ntar kamu tiruin pronunciation-nya. Habis gitu, aku juga bakal bacain terjemahannya, sekaligus nih jelasin grammarnya dan lain-lain di sebelah kanan layar kamu. Judul komik kita kali ini adalah Our Beloved Summer. Our Beloved Summer. Artinya, musim panas, tercinta, kita. Musim panas, tercinta, kita. Episode 1. Di episode ini, kita bakal diskusi tenses, atau aturan membuat kalimat berdasarkan waktu kejadiannya. Kamu juga bakal belajar to be, kalimat pasif, kata kerja yang berubah jadi kata benda, cara ngomong lebih dan paling dalam bahasa Inggris, supaya kamu tahu nih, kapan sih harus pakai are dan is, dan kapan juga harus pakai more dan the most, dan topik-topik lainnya. Pastiin kamu nonton video ini sampai habis ya, biar kamu dapat semua ilmunya. Ini dia tips cara belajarnya. Untuk niruin cara baca Inggris atau pronunciation-nya, kamu boleh loh pause videonya sewaktu-waktu, atau pause aja videonya kalau ada bagian grammar yang mau kamu baca lebih lama ya. Dan misal nih, kamu ngerasa udah paham satu materi, ya udah, cepetin aja ke bagian yang kamu rasa baru atau belum paham. Oh iya, kalau kamu ada pertanyaan, kritik dan saran, silakan share di kolom komentar ya. Sebisa mungkin bakal kubales kok. So, let's get started. Komik ini bercerita tentang proyek dokumenter sebuah sekolah. Sekolah ini tuh mempertemukan siswi peringkat tertinggi dengan siswa peringkat terendah di sekolah itu. Bayangin deh, tujuannya apa ya? Mau diadu apa gimana sih? Kayak langit dan bumi loh itu. Oh iya, kebetulan juga, dua murid ini sama-sama jomblo loh. Kira-kira mereka bakal saling suka nggak ya ujung-ujungnya? Kuy, kita ikutin aja ceritanya. Aku bacain pelan-pelan ya. Ingat, kamu boleh pause habis setiap kata atau setiap kalimat untuk coba niruin pronunciation-nya ya. This is just the pre-interview before the official shoot. This is just the pre-interview before the official shoot. Artinya, ini hanyalah prawawancaranya sebelum syuting resminya. Ini hanyalah prawawancaranya sebelum syuting resminya. So, don't be nervous and just relax. So, don't be nervous and just relax. Artinya, jadi jangan gugup dan santai aja. Jadi jangan gugup dan santai aja. Nah, sekarang coba deh kamu perhatiin kata nervous. Untuk ngomong jangan gugup, kenapa sih di depan kata nervous harus ada kata be dulu? Jadinya don't be nervous. Itu karena nervous adalah kata sifat. Di pelajaran bahasa Indonesia di sekolah, kita pernah dong diajarin istilah kata benda, kata kerja, dan kata sifat, ya kan? Contohnya nih, seperti kalimat bahasa Inggris berikut yang mungkin sering kamu dengar di lagu atau iklan, yaitu don't worry, be happy, yang artinya jangan khawatir, berbahagialah. Di kalimat ini, kenapa ya di depan kata worry nggak ada kata be, padahal di depan kata happy ada kata be-nya? Itu karena worry adalah kata kerja yang nggak boleh diawali to be, kecuali kamu lagi ngomongin kejadian yang sedang berlangsung sekarang. Sedangkan happy adalah kata sifat yang emang wajib diawalin to be. Dari tadi ngomongin to be ya kita, tapi apa sih to be itu sendiri? To be itu yang kayak gini nih, ada 4 macam to be dasar, yaitu be itu sendiri, terus ada am, ada are, dan ada is. Trik ngafalinnya nih, kamu ingat aja Hotel Amaris. M-R-S. Amaris. By the way, ini cuman plesetan buat bantu kamu ngafalin aja ya. Oke, di pelajaran bahasa Indonesia, kan kita juga tahu tuh istilah SPOK kalimat ya kan?
yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, tiap subjek dalam kalimat bahasa Inggris tuh punya pasangan to be-nya sendiri-sendiri yang udah pakem. Contohnya nih, I am nervous, you are nervous, they are nervous, we are nervous. Terus, he is nervous, atau she is nervous, atau it is nervous. Nah, antara subjek dan pasangan to be-nya ini nggak boleh ketukar-tukar ya. Jadi, ya udah pakem dari sananya. Kecuali kalau kamu mau buat kalimat larangan kayak jangan nervous. Kamu nggak boleh nih ngomong Jong am nervous atau Jong are nervous atau juga Jong is nervous. Itu semua salah ya. Kenapa? Itu karena cubi-cubi di sini nggak bersebelahan langsung sama subjek kalimat kayak I, you, they, we, he, she, it yang itu tadi. Melainkan bersebelahan langsung sama kata yang netral kayak don't. Nah, karena don't itu kata yang netral, makanya dia cuma bisa digandengin sama to be yang netral juga, dan yang bisa berdiri sendiri. Yang mana sih? To be itu adalah kata be itu sendiri. So, kalimat larangan yang benar adalah don't be nervous. Ingat, don't itu netral, bukan subjek, dan be juga netral. Apalagi sih contoh kata yang netral? Contoh lainnya ada will, yang artinya akan. Jadi kalau kamu mau ngomong aku akan gugup, bahasa Inggrisnya yang betul adalah I will be nervous, bukan I will am nervous ya. Kenapa? Ya itu tadi, karena to be-nya nggak bersebelahan langsung sama subjek I, melainkan bersebelahan langsung sama kata will yang netral. So, karena yang bersebelahan langsung dengan to be-nya itu kata yang netral, maka kamu nggak boleh nih pakai to be yang pasangannya khusus tadi, melainkan harus pakai to be yang netral, yaitu be. Jadinya, I will be nervous. Ingat, will itu netral, bukan subjek, dan be juga netral. Ini berlaku juga buat kalimat-kalimat lainnya di bawah ini ya. Sip, kita lanjut baca komik ya. Wait a minute. Wait a minute. Artinya, tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Why isn't this working? Why isn't this working? Artinya, kenapa ini nggak bekerja? Kenapa ini nggak bekerja? Nah, sekarang waktunya kita ngobrolin cara nulis kalimat untuk aktivitas yang sedang berlangsung sekarang atau saat ini. Dari obrolan sebelumnya kan kamu udah tahu nih kalau subjek kalimat I, you, they, we, he, she, it itu punya pasangan to be amaris atau MRS-nya sendiri-sendiri. Nah, to be ini tuh bakal kamu pakai lagi waktu kamu pengen ngomongin aktivitas atau kejadian yang sedang berlangsung sekarang. Buat nunjukin aktivitas atau kejadian yang sedang berlangsung, setelah subjek, kamu perlu nambahin pasangan to be yang sesuai. Misalnya, I am, plus kata kerjanya perlu ditambahin ing. Contohnya nih, kalau kamu pengen ngomong aku sedang bekerja, maka setelah subjek I, kamu tambahin to be am. Terus bahasa Inggrisnya kerja kan work nih. Tinggal kamu tambahin ing di belakangnya. Jadi working. Jadi kalimat fullnya adalah I am working. Aku lagi kerja. Cara ini berlaku sama untuk subjek-subjek lainnya ya. Tinggal kamu sesuaiin aja to be pasangannya. Misalnya, they are working sama she is working. Sekarang, kita coba latihan bikin kalimat positif, negatif, dan pertanyaan dari kalimat yang ada di komik ini. Kalimat positifnya, this is working, yang artinya ini sedang bekerja. Subjek this di sini sama aja dengan subjek it ya, karena it itu artinya bisa benda ini atau benda itu. Lanjut ya. Sekarang kalimat negatifnya. Buat ngomongin aktivitas yang nggak sedang berlangsung, kamu tinggal tambahin kata not setelah to be-nya. Kayak this is not working.
yang artinya ini tidak sedang bekerja. Dua kata is not ini boleh kamu singkat jadi isn't ya. Buat bikin kalimat tanyanya, kamu tinggal perhatiin dua kata pertama di kalimat negatifnya, yaitu this is. Terus kamu tuker deh posisi dua kata ini jadi is this. Nah, pertanyaannya jadi is this working? Yang artinya apakah ini sedang bekerja? Kadang-kadang kamu juga butuh dong nanya pakai pertanyaan negatif. Kayak tidakkah ini sedang bekerja? Nah, untuk yang begini nih, kamu tinggal tambahin not setelah to be is. Jadinya is not this working atau isn't this working? Nah, kalau kamu mau nambah kata kenapa di pertanyaan kamu, tinggal kamu tambahin aja kata why di awal kalimat tanya yang udah kamu buat tadi. Jadinya, why isn't this working? Yang artinya, kenapa ini nggak bekerja? Maksudnya, nggak bekerja itu saat ini atau sekarang ya. Persis kayak yang ditulis di komik. Kita lanjut baca. Please take your time. Please take your time. Khusus kalimat ini, aku artiin sekaligus ya. Karena emang nggak bisa diterjemahin mentah kata per kata ke bahasa Indonesia. Karena ya budaya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu beda. Artinya gini, silahkan santai aja. Atau nggak usah buru-buru. Silahkan santai aja. Atau silahkan nggak usah buru-buru. Haha, I guess I am the one that is nervous. Haha, I guess I'm the one that's nervous. Artinya, aku rasa atau kira aku adalah orangnya yang gugup. Haha, kurasa akulah orang yang gugup. Kamu masih ingat dong kalau nervous itu kata sifat. Dan wajib kamu kasih to be. So, yang benar itu that is nervous, ya. Bukan that nervous. Oh ya, aku mau nanya dulu deh. Menurut kamu ada lagi nggak sih yang butuh to be selain kata sifat dan kata kerja aktivitas yang sedang berlangsung? Seperti working yang tadi? Jawabannya ada, yaitu kata benda. Contohnya nih, I am the main director. Yang artinya, aku adalah sutradara utamanya. Sutradara kan kata benda ya. Penggunaan di percakapan sehari-harinya kayak yang ada di komik ini nih. To tell you the truth, this is the first documentary where I am the main director. To tell you the truth, this is the first documentary where I'm the main director. Artinya, untuk ceritain kamu kebenarannya, ini adalah dokumenter pertama di mana aku adalah sutradara utamanya. Untuk ceritain kamu kebenarannya, ini adalah dokumenter pertama di mana aku adalah sutradara utamanya. Where is the other student that was supposed to come? Where is the other student that was supposed to come? Artinya, di mana murid lainnya yang semestinya datang? Di mana murid lainnya yang mestinya datang? Nah, coba kamu perhatiin kata the other di sini. Kira-kira
Apa sih bedanya the other sama another? Ayo, artinya sama-sama yang lain loh. Gini, the other itu artinya yang lain. Jadi, belum tentu cuma satu orang atau satu barang aja. Bedanya, kalau another itu artinya satu orang atau sebuah yang lain. Kayak kalimat, this is an apple, yang artinya ini adalah sebuah apel. Dimana an kan artinya sebuah, dan other artinya yang lain. Kalau kamu gabungin jadi another, maka artinya jadi sebuah yang lain. Ya kan? Kita buat contoh satu kalimat kayak gini deh. These tables are not enough for us. We need another table. Yang artinya, meja-meja ini nggak cukup buat kita. Kita butuh satu meja lain lagi. Kita balik lagi ke kata the. The itu sifatnya spesifik ya. Boleh kamu pakai, cuma kalau kamu udah tahu nih, orangnya atau barangnya tuh yang mana gitu. Contohnya nih, kalau kamu pengen ngomong sapi itu berat, soalnya pada umumnya di mana-mana sapi itu emang berat, ya kan? Nah, kamu cuma boleh ngomong cows are heavy, jangan the cows are heavy. Karena konteksnya bakal jadi beda ntar. Kalau situasinya kamu tuh udah tahu sapi-sapi mana aja atau kayak apa yang lagi kamu omongin, baru kamu boleh nunjuk sapi-sapi itu secara spesifik pakai kata the, yang jadinya the cows are heavy, yang artinya sapi-sapi tersebut berat. Contoh lagi nih, misal ada 3 buku, buku A, B, sama C. Terus, kalau kamu dengar atau baca the books are heavy, menurut kamu nih, yang berat itu rata-rata semua buku di dunia ini atau cuma ketiga buku A, B, C ini aja? Yap, betul. Cuma buku A, B, dan C. Karena udah ditekankan pakai kata the itu tadi. Jadi, yang lagi diomongin di kalimat the books are heavy tuh cuma 3 buku A, B, C itu tadi. Ingat ya, nggak sembarang konteks bisa asal pakai kata the. Kecuali kamu udah tahu barangnya. Misal, the sun, matahari, atau the sky, langit. Karena ya cuma ada satu matahari dan satu langit kan di dunia ini. Lanjut ya. Sekarang, coba deh kamu perhatiin kalimat was supposed to. Was ini bentuk lampau dari to be, am, atau is. Kalau kamu pengen ngomong kalimat aku semestinya titik-titik, bisa ngapain aja ya? Maka bahasa Inggrisnya jadi I am supposed to titik-titik. Kata to di sini dilanjutin sama kata kerja. Contohnya nih, he is supposed to be here, yang artinya dia semestinya berada di sini. Oh iya, kata be ini bisa berfungsi sebagai to be, bisa sebagai kata kerja juga ya, tergantung konteks. Kita lanjut baca ya. Please pick up your phone. Please pick up your phone. Artinya, tolong angkat teleponmu. Tolong angkat teleponmu. Kalau tutup teleponmu, jadi hang up your phone. Ya elah, ternyata si anak peringkat terendah satu sekolah ini udah ditungguin, masih belum datang juga ya. Kalau kamu nebak nih, dia lagi di mana dan ngapain ya kira-kira? Emang nelat atau benar-benar lupa? Lanjut. Lagi asik gambar-gambar dia ternyata. Lupa beneran nih dia kayaknya. BTW, kamu kalau lagi ada janjian sama orang, jangan gini ya. I don't think we will be able to shoot anything today. So I am going to get
going. I don't think we'll be able to shoot anything today, so I'm going to get going. Artinya, aku nggak berpikir kita akan bisa syuting apapun hari ini. Jadi, aku akan pergi. Aku nggak berpikir kita akan bisa syuting apapun hari ini. Jadi aku akan pergi. Oke, sekarang kita belajar kalimat we will be able to. Kita semua udah tahu dong ya, kalau we can itu artinya kita bisa. Nah, kamu udah tahu belum kalau ada cara lain ngomong kita bisa selain we can? Kamu juga boleh loh ngomong we are able to. Artinya sama kok. Tinggal ntar to be-nya kamu sesuaiin aja sama subjek kalimatnya ya. Masih ingat to be am or is kan? Nah, tadi bahasa Inggrisnya kita bisa kan we can atau we are able to. Sekarang gimana kalau bahasa Inggrisnya kita akan bisa? Gini, kamu nggak boleh gandengin kata will sama can bersebelahan. Kenapa? Karena kedua kata ini, will dan can tuh berdiri sendiri yang mengawali kata kerja. Contohnya nih, we will do that sama we can do that. Jadi, kamu nggak boleh nih gabungin keduanya bersebelahan. Kayak we will can do that. Kata will cuman boleh ketemu kata kerja atau kata be. Sama juga dengan can ya. Dia cuman boleh ketemu kata kerja atau kata be. Kamu kan juga udah tahu nih barusan. Kalau bentuk lain dari can itu adalah to be able to. So, kalau kamu pengen ngomong kita akan bisa dalam bahasa Inggris, yang benar tuh we will be able to. Coba kamu perhatiin. Will dan be di sini tuh udah pasangan yang pas dan diperbolehkan dalam bahasa Inggris. Dan be able to sendiri artinya bisa. Ya udah, arti kalimat ini jadinya kami akan bisa. Ingat, kalau kamu masih bingung, ketik aja di kolom komentar ya. Sebisa mungkin bakal aku balas dan jelasin kok. Kita lanjut ya. Sekarang kamu perhatiin deh kata going to yang artinya akan. Kamu tahu nggak sih bedanya will sama going to? Kapan kamu mesti pakai will dan kapan mesti pakai going to? Jadi gini, kalau kamu belum pasti-pasti amat nih, atau baru sekedar niat atau rencana, kamu pakai aja kata will. Tapi, kalau kamu udah pasti dan yakin bakal ngelakuin sesuatu itu, atau dalam waktu dekat, kamu mesti pakai going to. Contohnya nih, kalau kamu ngomong I will go, maka artinya emang sih kamu akan pergi, tapi orang bakal nangkepnya belum jelas nih. Kamu beneran pasti pergi atau enggak, alias masih 50-50. Tapi kalau kamu ngomong I'm going to go atau I'm gonna go, maka orang bakal nangkepnya seenggaknya kamu 80% pasti bakal pergi. Itu kenapa orang Inggris atau Amerika ngomongnya I am going to. Yang artinya seolah-olah aku sedang pergi untuk melakukan sesuatu. Walaupun sedang pergi di sini nggak berarti lagi di perjalanan ke suatu tempat ya. Tapi di sini tuh lebih diartiin badan kita nih, ya kamu bayangin badan kita nih atau pikiran kita sedang bergerak untuk segera ngelakuin sesuatu dalam waktu dekat. Makanya pakai kata going gitu. Coba deh kamu bayangin dulu sambil pause videonya. Kayak kalimat I'm going to go, yang artinya aku akan pergi. Kamu lihat deh, si cewek ini kan nggak benar-benar lagi jalan pergi kan, tapi kamu bisa lihat di sini dia tuh lagi siap-siap untuk pergi, dimana badan dan pikiran dia tuh sedang bergerak untuk segera pergi dalam waktu dekat, dan udah pasti banget. Itu kenapa dia, si cewek ini pakai I'm going to, bukan I will get going. Oh ya lupa. Get going di sini artinya sama aja kayak go ya. Yo, Yansu. Wang said he was on his way. Wang said he's on his way. Artinya, Wang bilang
Dia sedang dalam perjalanan. Wang bilang dia sedang dalam perjalanan.